bajunya coklat-coklat, kembaran kita. Ayo demi Tuhan ya, aku nggak ada janji. Kenapa kau pakai baju coklat? Coklat-coklat, pagi-pagi minum coklat. Aku jatuh hati sama wanita kuat. Mantu kan. Mohon maaf deh, ini sebelum bintang tamu, astagfirullahaladzim. Pakai lipan dari jam berapa? Ini ya, dia jawabannya gimana? Apa? Biar nggak pucet. Malu nonton, malu nonton. Ada yang satu lagi, kenapa lo rambutnya jadi warna kayak begini? Nggak mau disamain sama lu, Karen. Kemarin dia rambutnya warnanya coklat. Sekarang hitam sama kayak lu karena dia pakai wig juga nih sekarang nih. Tapi ya, Karen, kak kita bertiga warnanya coklat sama. Kamu kenapa ya? beda? Iya beda sendiri tuh Karen, kita kan coklat-coklat coklat. Dia juga beda tuh warnanya hijau, yang lain ada merah-merahnya itu hijau. Nggak apa-apa. Walaupun beda, justru yang beda itu bisa membuat kita terlihat dibandingkan orang lain ya. Betul. Yang membuat kita berbeda adalah cara berpikir kita, mental kita ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah. Yes. Sama seperti bintang tamu kita pagi hari ini, seorang wanita kuat. Wonder Woman, kayak Dewi Persik. Ini yang selalu kita nantikan di pagi-pagi ambiar, kita hadirkan. Ini dia, Inara Rusli. Selamat pagi, Inara Rusli. Ya ampun, akhirnya alhamdulillah bisa datang ke sini ya. Iya, kemarin kita baru sempat foto doang. Iya, kemarin kita cek jadwalnya dari sebelum menikah sama Virgun loh, udah cek jadwalnya loh. Tapi memang sungguh cantik. Auranya tuh, Sungguh cantik, oh cantik. Inara Rusli, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Inara Rusli, singkat apa perasaan yang bisa menggambarkan kamu hari ini? Ya, Happy, seneng itu. senang kenapa? Karena apa? Ada sebabnya pasti. Seneng aja. Apalagi kalau ngeliat rekeningnya. Oh, uangnya tambah banyak sekarang. Pasti dong, alhamdulillah namanya rezeki. Bagus, cucu. Apalagi kalau lihat rekening. Emang Realistis ya. Benar Iya, ya. Karen. Kita mau lihat buat sobat ambiar di rumah, ini dia permasalahan rumah tangga Inara Rusli dan juga Virgo. Tak segampang itu ku mencari. Jawab dari mana nih? Bingung. Inara Rusli, tadi kamu bilang happy kalau lihat rekening. Sebelum kita membahas tentang kisru rumah tangga kamu. Memang sekarang isi rekeningnya tuh semakin lebih banyak ya setelah Alhamdulillah, adanya rezeki pertikaian. anak-anak. Alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya aku coba mau memuji kamu pagi hari ini karena sepatu kamu bagus ya. Terima kasih. Ini gaya keren, warnanya warna mentereng sendiri. Maharani Kahar, bagus. Apa Maharani Kahar? Ada desainer sepatu namanya Maharani Kahar, bagus. Inara Rusli, sekarang proses Proses perceraiannya tuh sudah sampai mana sih? Kalau sekarang hari ini jam 2 ini ada sidang pembuktian. Sidang pembuktian. Pembuktian apa lagi sayang setelah sekian lama? Kan aku juga nggak ngerti sih Kak, baru perdana kali ini cerai. Semoga yang terakhir ya. Iya, amin. Udah berapa bulan tapi emang? Ada replik, duplik, terus pembuktian. Gue nggak ada kayak gitu ya. Karena kamu langsung bus cerai kalau kamu kan. Nah ini makanya jadi pertanyaan Oh, iya, kita iya, juga, iya, kenapa iya. agak lama gitu ya prosesnya? Berapa lama sih? Aku nggak ngitung berapa lama. Sebulan, 2 bulan? Mungkin 2 bulan kali ya? 2 bulan ya. 2 bulan sampai sekarang masih belum kelar. 2 bulan ya. Kenapa kira-kira jadi lamanya tuh kenapa? Ya karena dari pihak X dia mau pertahankan hak asuh anak. Iya paham karena ada anak. Oh iya. Itu yang bikin lama ya. Kemarin mediasi gagal juga ya. Iya. Yang membuat mediasi gagal tuh apa sih kalau menurut Inara Rusli? Karena memang kita berdua udah sama-sama sepakat untuk pisah. Oke. Itulah yang membuat Sudah tidak mediasinya bisa. gagal ya. Iya. Sudah tidak bisa ada kata rujuk itu karena kan kalau kita lihat kemarin sepertinya Inara masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Waktu kemarin itu aku belum tahu bahwa
kalau kita udah 3 kali ditalak secara lisan, talak kemudian rujuk, talak rujuk, itu 3 kali itu Harus menikah lagi. harus menikah lagi. Nah, aku baru dapat info itu dari dari Ustadz Dery. Iya. Jadi setelah tahu info itu, ya udah akhirnya ya sudah nggak bisa lagi. Oke, berarti sekarang memang kedua belah pihak, baik kamu dan juga suami sudah sepakat untuk bercerai dan menjalani proses persidangan ya. Tapi kita juga tahu bahwa di balik kisruh rumah tangga kamu dan juga suami, bahwa kamu juga sempat melaporkan dengan dugaan perzinahan ya. Kita mau kasih lihat dulu, ada satu artikel, tolong kamu tanggapi artikel yang satu. Virgon minta Inara Rusli dan Tenri Anissa cabut laporan ke polisi. Ada permintaan seperti ini. Iya betul. Akhirnya apakah dicabut atau kamu teruskan? Untuk saat ini kan karena proses hukumnya sedang berjalan, jadi ya udah kita ikutin dulu aja. Nanti kan pengajuan restoratif justice sendiri kan itu nanti yang ngajuin kan pihak penyidiknya. Karena kan sebelumnya pasti kamu sudah memberikan somasi dulu, enggak? Atau sudah langsung? Aku nggak somasi, aku minta maaf malah. Tapi malah dilaporin. Kamu dilaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik? Iya. Oke. Tapi Jadi aku lapor balik. kamu lapor balik dengan dugaan? Ya aku membela diri aku. Oke, laporan balik kamu Pasal perzinahan. dugaan perzinahan ya. Oke, berarti sampai sekarang laporannya belum kamu cabut, masih tahap penyidikan. Tapi apabila nanti dari pihak penyidik mengajukan restoratif justice, apakah kamu akan menyetujui Menerima. itu atau meneruskan langkah hukum? Ya tergantung dari pihak sana kan karena dia yang laporin. Oh, kalau dia cabut, kamu pun akan mencabut. Ya, Kurang lebih seperti itu. Tapi Iya. kalau dia terusin, kamu juga akan terusin. iya dong. Oh, oke, baik. Tapi ada bukti kuat untuk melaporkan kembali nggak sih? Kalau kamu buktinya kuat banget nggak sih, Inara Rusli? Karena kan dengan dugaan seperti ini kan nggak main-main ya. Iya. Bukti-buktinya kuat. Aku yakin sih pihak penyidik yang bisa menilai karena kalau bukti-buktinya nggak kuat nggak akan diteruskan sampai ke sidik sih. Oke. Kemarin juga bahwa yang kita dapat kabarnya kamu dilaporkan oleh seorang perempuan dengan inisial T. Kita juga mau kasih lihat ada satu artikel yang satu ini. Ya. Dicecar 24 pertanyaan terkait laporan Tenten Anissa. Inara Rusli beri bukti mengejutkan. Apa bukti mengejutkan itu? Benar. Sebenarnya bukan bukti sih, lebih ke kan kalau bukti kan diterima sama penyidik, abis itu disimpan. Ya. Ini kan cuman kayak kasih lihat doang. Oh. Abis itu oh ya udah cukup tahu doang gitu. Jadi penyidiknya tanya kenapa penyebabnya sampai semua ini viral gitu. Iya. Apa sih yang jadi pencetusnya gitu. Ya. Tidak ada kesulitan dalam pertanyaan itu semua dari 24 Enggak sih, alhamdulillah. lancar semua ya sayang. Kalau kamu dengan perempuan inisial T udah sempat ketemu lagi belum setelah kasus ini jadi viral? Sama sekali belum. Komunikasi juga nggak ada? Nggak ada. Oke. Kita juga tahu bahwa tentu saja yang menjadi pelik dan juga panjang seperti yang kamu sampaikan adalah bahwa sama-sama menginginkan hak asuh anaknya. Iya. Dari pihak suami juga begitu ngotot ke kamu. Iya. Tapi karena dia mengajukan untuk damai, ya salah satu syarat dari aku ya hak asuh anak harus diserahkan ke aku. Oh, dia mengajukan damai? Dia pengennya sih damai, maksudnya supaya cepat ini proses perceraian ini supaya cepat gitu kan. Nah, aku juga pengennya juga gitu. Cuman kan yang jadi penghambat ini kan pihak si inisial T itu kan dan keluarga. Mereka sama sekali sampai hari ini tidak ada statement apapun, tidak ada permintaan maaf apapun. Oke. Tapi kalau dari suami ada permintaan maaf ke kamu? Enggak. Nggak ada sayang. Belum. Oke. Kalau misalnya pengennya damai, syarat yang diberikan kamu adalah hak asuh anak jatuh ke kamu. Iya. Tapi ada satu statement yang satu ini boleh kamu tanggapi. Virgon sebut Inara Rusli istri durhaka, tak layak dapatkan hak asuh anak. Apa sampai mantan suami lah ya, masih suami kan belum ketok palu. Bahwa Secara agama udah cerai, tapi secara negara belum. Ya. Sampai menyebutkan kamu sebagai istri durhaka. Pertama aku nggak tahu bahwa itu kata-kata itu keluar dari mulut dia sendiri. Ataukah takutnya itu cuma hanya sekedar media ya? Ya. Itu satu. Kedua, ya apa ya?
namanya kita berumah tangga pastilah ada kesalahan dari kedua belah pihak. Pasti. Kan it takes two to tango kan. Ya, true. Jadi aku nggak memungkiri mungkin aku ada salah. Tapi kan kesalahan-kesalahan itu kan bukan berarti jadi alasan untuk dia selingkuh. Ya, ya. Nggak dibenarkan. Apalagi setelah selingkuh bukan yang memperbaiki tapi malah menggugat cerai. Gitu. Jadi ya kalau aku sih fokusnya di ini aja, di permasalahan selingkuhnya aja sih. Selama berumah tangga sudah berapa tahun sayang? Hampir 9 tahun. Hampir Nah, 9 tahun lah, hampir 9 tahun itu. Lumayan lah. Ya, Lama, maaf selain perselingkuhan, apa pernah terjadi seperti KDRT? KDRT sih enggak deh. nggak ada Kenapa ya. sayang? Secara verbal, non Iya, verbal. verbal. Enggak lah, enggak apa-apa. Intinya permasalahannya dari perselingkuhan aja lah gitu ya. Iya. Tapi Inara 9 tahun pernikahan itu kan lama sekali ya. Apalagi anak-anak juga sudah mau bertumbuh besar juga. Iya. Dari perjalanan 9 tahun tersebut, bagaimana komunikasi kalian? Karena di dalam rumah tangga itu kan pasti yang paling susah adalah komunikasi. Apapun itu bentuknya kan. Entah perasaan suka, nggak suka, senang dilayani, tidak dilayani gitu bahasanya kan. Dan posisi kamu sebagai istri. Artinya adalah pastinya kamu berusaha baik sebagai istri dan juga ibu buat anak-anak. Kira-kira apakah ada komunikasi yang memang lancar, terbuka, sehingga kamu menyatakan perasaan kamu sesungguhnya sebelum-sebelumnya gitu. Iya. Kamu maunya apa sebagai istri, kamu harusnya gimana, atau sebaliknya kamu mengintrospeksi diri kamu sendiri bahwa begitu banyak kesalahan yang kamu buat sehingga suami saya selingkuh. Awalnya sejujurnya namanya kita perempuan ya gampang banget insecure gitu. Pasti awal-awal itu baper dan kita pasti cenderung lebih ke menyalahkan diri sendiri sih. Kayak mungkin karena iya kali bener selama ini aku di rumah aja, terus pakai daster, terus pakai cadar, jadi kayak mungkin dia ngerasa kayak kurang tantangan kali ya. Oh, tapi menarik sekali, cadar tersebut kamu pakai karena memang keinginan dari kamu atau memang permintaan dari suami? Sebelumnya aku tuh udah belajar Kak, pakai masker dulu, udah ada niatan untuk pakai cadar. Tapi aku belum berani untuk pakai cadarnya karena aku nunggu keluar lisan dari suami gitu. Jadi ketika dia yang nyuruh baru aku berani pakai. Oh. Sebenarnya kalau masalah selingkuh, misalnya kan istri di rumah misalkan dandan gak ini, itu tuh bisa dibicarakan sebenarnya ya, bukan jadi langsung selingkuh sebenarnya itu. Kalau masalah pakai cadar itu kan gak mungkin di dalam rumah. Ini istri, ini suami, terus pakai cadar kan nggak mungkin. Di luar kan, ya bagus dong, nggak dilihat orang. Ini pelajaran juga sih buat kita para wanita. Seandainya pun di rumah, setidaknya kita tetap berpenampilan cantik gitu ya. Jangan pakai daster aja, biar nggak bosan suami gitu. Iya, Tapi- omongin aja. Tapi mau pakai cadar, nggak pakai cadar, pakai daster, nggak pakai daster. Tapi Kalau memang, selingkuh ya selingkuh. Iya, aja. selingkuh sih. betul. Oke, Dan kita aku juga ngerasa bersalah juga Kak. Gimana sih bingung antara mau ngerasa bersalah sama gimana ya? Aku kan kemarin nyusuin anak kan. Iya. Anakku kan 2 beda 11 bulan doang yang cowok. Jadi dua-duanya masih ASI eksklusif. Jadi untuk nyusuin anak 2 itu aja waktu aku aja udah keteteran. Apalagi untuk perawatan diri, untuk me time gitu. Nah maksudnya mungkin saat itu aku lagi dalam keadaan yang nggak fit, apa nggak kurang oke, bagaimana sama kita perempuan ya. itu yang kamu rasain ya? Iya, jadi aku merasa kayak apa ini gitu penyebabnya, karena kan biar gimana pun laki-laki itu kan makhluk yang menyukai keindahan ya. Mata mereka itu emang suka ngeliat sesuatu yang indah, jadi aku juga nggak bisa nyalain sepenuhnya dia gitu. Kita berharap bahwa Inara bisa lepas dari pemikiran itu karena bagaimanapun menyalahkan diri sendiri adalah satu hal yang tidak baik Iya. pastinya ya. Semoga lepas dari pikiran-pikiran seperti itu. Tapi buat Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat terlepas dari hubungan mereka yang sedang berada di ujung tanduk untuk rumah tangganya, kita berharap tentu saja anak-anak tidak menjadi korban dan ada satu kabar yang bisa membuat kita lega juga. Iya. Ini kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Inara ungkap Virgun sudah ketemu dengan anak. Mereka senang ketemu sama dedinya. Kapan itu ketemunya sayang? Kemarin tanggal berapa ya aku lupa, pokoknya masih minggu-minggu kemarin ini. Berapa lama udah gak ketemu sama dedinya?
sebulan kali ya. Sebulan. Sebulan Tapi lebih. tetap komunikasi kan kayak video call atau telepon. Masih kadang-kadang masih video Kadang-kadang. call. Oke, tapi anak-anak yang paling besar Starla. umur berapa? Starla. Starla usia 8 tahun. Nanyain gak sih? Dedinya kemana? Awal-awal nanya, tapi makin kesini enggak, dia sepertinya sudah mengerti ya. Kamu jawabannya apa kalau dia nanya awal-awal? Aku bilang dedinya kerja, karena memang ada masalah atau tidak ada masalah, sehari-hari memang dedinya sibuk Oke. Kerja. Kemarin ketemu di mana sama dedinya? di rumah. Kamu berarti nggak ada? Iya dong, dedinya nginep. Aku masa di sini. Jadi kamu kemana? Kamunya di mana sayang? Aku ngungsi. Oh, kamu ngungsi. Berapa lama ya, dedi yang nginep? 1 malam aja sih. 1 malam ya. Oke. Buat Sobat Ambiar dari Inara Rusli yang pada akhirnya memutuskan untuk membuka cadar dan juga berikhtiar demi anak-anak mencari rezeki. Tapi namanya juga netizen. Tentu saja di era digital seperti sekarang media sosial bisa dimanfaatkan untuk mencari pundi-pundi uang. Tapi ketika sedang live streaming, ada saja netizen yang memberikan komentar-komentar yang rasanya kurang pantas. Kita mau hasil lihat yang satu ini. Kak, banyak bulunya, iya emang separuh sunggokong. Apa sih dulu kalem? Maunya gimana? Maunya diem. Bagus. Iya. Sekali-sekali memang harus digituin. Kita harus sombong sama orang sombong. Sebenarnya nggak sombong juga sih Kak. Maksudnya aku emang aslinya orangnya gitu. Emang aku. Ya memang aslinya begitu. Oh, aslinya nyablak kamu tuh? Iya. Seru lah Apa gitu. seru kan. dong. Apa adanya. Jadi mama tuh udah darah Batak Betawinya. Jadi memang Batak Betawi. culture kita tuh kayak gitu kalau bercanda. Nyablak dan keras gitu ya? Iya, dan saat itu kondisinya kita lagi live TikTok shop, lagi jualan, dan Kalau co-hostnya, iya betul, kalau kita nggak rame, ya malah jadi bubar yang beli, ngantuk. Terus udah gitu, co-hostnya waktu itu kayak Kak Oki Lukman gitulah, seru orangnya. Oke. Jadi aku harus ngimbangin dia kan. Iya, iya. Masa dianya udah heboh-heboh, akunya diem gitu kan sambet nanti. Tapi Inara dengan kamu di depan kamera seperti itu kan jadinya membentuk image kamu juga ya. Iya. Di mata yang menyaksikan. Di mata pembenci. Betul. Kamu khawatir gak sih mereka mikirnya, ih Nara ternyata orangnya galak banget, ya? judes banget. Enggak lah. Aku nggak pernah mikirin penilaian orang gimana Iya. sih. Bagus. Karena kalau kita banyak banget mikirin omongan orang kiri kanan, Setuju. hidup kita nggak maju-maju. Iya. Tapi aslinya kamu pemarah nggak? Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah bukan ke pemarah, lebih ke tegas sih. Aku orangnya nggak suka neko-neko. Oke, Kalau kamu nggak tegas suka ya? ya nggak suka gitu ya. Kalau A, B, B gitu. Kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk mengintervensi kebijakan aku gitu, mau ngacak-ngacak rules yang udah aku bangun gitu di rumah, Iya. terutama soal anak-anak, aku tegas. Apakah karena kamu begitu tegas sampai akhirnya ada satu artikel yang kita minta kamu tanggapi? Ya, Nara Rusli benarkan gonta-ganti ART hingga 50 kali, tapi tolak disebut pemarah. jadi Sampai 50 kali? Ya kalau ART-nya nggak bener ya ganti loh Iya, ya. tapi masa dari 50-50-nya nggak ada Ya yang kan benar satu kenapa pun? sayang? Itu 50 kali. karena loh. gini, Dalam setahun apa sebulan? kan aku Sebulan aja 30 hari, ini 50 kali. Kan bisa aja. kan aku berumah tangga hampir 9 tahun. Iya. 1 tahun itu berapa hari? 365 hari ya? kali 9 tahun. Ya nggak sebanding lah 50 kali ganti. Itu kata siapa ya? Tapi Gitu betul ya? itu sampai 50 Sumbernya kali ya? ganti. Mungkin ya sekitar segitu karena aku orangnya nggak mau ribet. Jadi kalau misalnya aku ngerasa nggak cocok langsung, Mbak kayaknya saya kurang cocok, boleh langsung balik aja ke yayasan. Ya bagus dong apa adanya. Iyalah. Ya, kalau aku nggak mau maksa orangnya. Jadi kalau aku lihat orangnya kurang srek gitu kerjanya atau misalnya dianya memang
nggak betah, nggak kerasan, aku nggak mau maksain Oh, orang 50. untuk kerja di situ gitu. 50 kali itu selama 9 tahun. Selama 9 Iya. tahun. Ya, Selama 9 tahun. wajar lah ya. Tapi banyak juga loh itu 50 kali. Iya, ada Aku tuh orangnya males debat, males argumen, males maksa orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak sek gitu, mimiknya kerja nggak kurang Nggak gimana, ikhlas. kurang gena, kurang ikhlas. Aku mendingan ya udah nggak apa-apa, silakan aja gitu pulang, nggak apa-apa. toksik lah buat kita ya. Ya nggak mikir ke toksik juga sih Kak, lebih ke aku nggak mau maksa orangnya gitu, aku nggak mau maksa. Kayak mau ya udah benar-benar gitu kerja ya. aja. Iya yang mau kerja sok gitu. Kalau misalkan enggak ya udah gitu. Mending kasih kesempatan ke teman-temannya yang bener-bener niat mau Biasanya kerja. kamu kalau kerja sama merekrut ART itu dari yayasan atau dari kamu? Random sih. Kadang aku cari dari yayasan, kadang aku cari dari teman, kadang aku cari dari medsos. Jadi aku yang rekrutmen sendiri, aku yang interview, aku yang training. Nggak aku capek yang- 50 kali training interview gitu ya? Ya gimana buat anak-anak? Kalau yang sekarang paling lama berapa? Yang sekarang ini udah berapa Yang lama? sekarang Ah. hampir 2 tahun. Oh ini udah lumayan lama ya? Iya. Semoga cocok terus-terusan ya. Amin. Tapi Inara, kalau ngelihat komentar netizen tuh kayaknya banyak banget, deras banget komentar miring dari netizen ya. Ya tapi banyak juga komentar positifnya jauh lebih banyak. Iya. Tapi melihat komentar miring itu yang paling nyakitin banget buat kamu tuh apa sih? sayang? Apa ya? Nggak ada yang terlalu gimana sih, karena menurut aku komentarnya itu ya hanya membahas permukaan kita aja. Betul. Heeh. Mereka tidak tahu Dan dalam. mereka nggak tahu dalamnya kita Iya. gimana. Justru yang lebih sakit itu adalah orang yang kita percaya, yang kita kira kita bisa bersandar sama dia, tapi malah balik Betul. nikam. Nah, karena kan dia yang tahu dalamnya kita gimana. Maksud kamu siapa? Suami kamu? Aduh, nggak, tetangga. Nggak berani sebut. Ya semua orang yang pernah dekat sama Inara lah. Iya, ya. heeh. Yang pernah mengisi hidupnya ini. Tapi aku setuju itu ya. Artinya kita paling sakit hati adalah orang yang dekat sama kita. Yang kita percaya. Kalau netizen kan semuanya hanya di dunia maya. Mereka juga belum tahu kita siapa mereka tapi sesungguhnya. sok kenal. Mereka kenalnya lewat media Lewat aja. media saja. Nanti kalau berteman udah nggak jahat lagi sama kita. Pengen foto. Tapi kita juga mau menguatkan Inara bahwa tidak mudah juga untuk bisa duduk di sini, hadir Iya. di sini menjawab pertanyaan dengan kisah rumah tangga, apalagi Iya. dengan hujatan yang luar biasa sekali di luar sana. Tapi kita juga senang mendapat kabar bahwa seorang Inara Rusli mendapatkan yang satu ini. Inara Rusli dinobatkan sebagai the spirit of strong woman, Mam, mom, oleh Dr. Richard Lee. Strong mom. Kamu ngeliatnya gimana? Dinobatkan strong mom. Alhamdulillah senang. Lebih ke apa ya? Aku tuh lebih senang ke bisa menginspirasi lah ke sesama perempuan di luar sana. Inara, apa sulitnya menjadi Inara Rusli? Sulitnya, bertahan waras di tengah gempuran, karena di tengah gempuran psikis. Ya, Temen cerita kamu itu siapa sih? Temen cerita kamu? Teman cerita, kalau awal-awal nggak ada. Gimana cara nahannya? Ya udah aku keluh kesahnya di atas sajadah aja. iya. Karena memang perintah dari Allah, nggak boleh buka aib. Setiap kamu sujud, Iya, apa doa kamu setiap sujud? minta titip hati aku aja supaya nggak terlalu terikat lagi sama duniawi. Jadi kalau memang harus kehilangan, jadi nggak terlalu beban mental gitu. Lebih ke ikhlas. Makanya kenapa kesannya kayak kok cepet banget move on sih, kok lu kayak nggak punya perasaan sih, netizen ngomong segala macem miring gitu, kayak kok lu kayak nggak ada hati ya, kayak nggak peka ya, kayak ih baal banget sih, emang udah baal. Emang itu doa aku, kayak ya Allah, aku titipkan hati hamba untuk kau kembalikan ketika waktunya udah tepat. Tapi dengan masalah seperti ini, di saat ketika kamu melihat anak-anak kamu bersama kamu tanpa ayahnya, setelah masalah itu apa yang kamu rasakan? Di saat kamu melihat anak kamu udah nggak ada ayah lagi nih. Sedih sih, karena pasti sedih. Cuman
Aku kan mempertimbangkan mana yang lebih banyak mudorotnya, mana yang lebih banyak maslahatnya kan. Ya. Jadi mudorot itu keburukan, maslahat itu kebermanfaatan. Aku mempertimbangkan itu sih Kak, karena menentukan pilihan itu kan bukan semata mana baik, mana benar, mana baik, mana benar kan. Tapi mana yang lebih banyak manfaat, mana yang lebih banyak keburukannya. Nah inilah jalan yang aku tempuh, yang menurut aku sekiranya mudah-mudahan insya Allah lebih banyak maslahatnya sih. Inara, sudah ikhlas. Insya Allah ikhlas. Penyesalan terbesar buat seorang Inara Rusli itu apa sih? Penyesalan terbesar? Apa ya? Di saat menjalani rumah tangga saya. Penyesalan terbesar itu adalah nggak ada sih, Good. nggak ada. Good. Very good. But are you okay? I'm okay, I'm fine. Karena aku selalu berusaha untuk apapun keputusan dalam hidup aku itu aku ambil sendiri. Aku nggak mau ada intervensi dari siapapun, campur tangan siapapun. Jadi ketika aku gagal atau aku ya gagal bisa dibilang lah. Aku nggak merasa menyesal karena memang murni itu atas keputusan aku sendiri. Inara, kita yakin bahwa dalam setiap sholat kamu, dalam setiap sujud kamu selalu menyebut 3 nama anak kamu. Iya. Sebagai penguat, Pasti. sebagai sebuah harapan, Iya. sebagai sebuah jawaban. Ya. Bahkan nggak cuma anak kok. Dia pun aku tetap doain supaya dapat hidayah, supaya back on track. Inara, seandainya anak-anak suatu saat sudah paham dan mengerti, sudah dewasa dan menyaksikan tayangan ini, apa yang Inara ingin sampaikan kepada anak-anak? Mami berharap kalian jadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tough, yang bisa tumbuh jadi anak-anak yang realistis, bahwa hidup itu nggak melulu terisi pelangi, bahkan kadang ada badai juga. Tapi hidup itu kan kita bukan tentang menikmati pelangi aja ya nak ya. Kita harus belajar menari di tengah-tengah hujan. Harus kuat. Inara, teruslah menari di tengah-tengah hujan. Ya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.